Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya dari Nurul Ilmah dan teman saya. Nama saya Uswatun Hasanah. Kami adalah mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kami dari Prodi Hubungan Internasional FISIP 2019. Di sini kami akan menampilkan sebuah talk show yang berjudul Talk Show Politik Luar Negeri. Video ini kami buat untuk tugas dari dosen pengampu politik luar negeri dari Prodi Hubungan Internasional. So, langsung aja nih kita lihat talk show-nya. Teman-teman, di pertanyaan pertama ini saya akan menanyakan kepada Kak Uswatun. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, Kak Uswatun, coba dong jelaskan dan sebutkan mengapa sih studi mengenai politik luar negeri itu harus bersifat multidisipliner. Oke, sebelum kita masuk kepada studi mengenai politik luar negeri, kita harus tahu dulu multidisipliner itu apa. Pendekatan multidisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang, banyak ilmu yang relevan. Penggunaan ilmu-ilmu dalam pemecahan suatu masalah melalui pendekatan ini dengan tegas tersurat dikemukakan dalam suatu pembahasan atau uraian, termasuk dalam setiap uraian, sub-sub uraiannya bila pembahasan atau uraian itu terdiri atas sub-sub uraian disertai kontribusinya masing-masing secara tegas bagi pencarian jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jadi politik luar negeri itu harus bersifat multidisipliner karena dalam politik luar negeri itu tidak hanya menggunakan satu sudut pandang, tetapi menggunakan multidisipliner. Multi itu kan banyak, jadi mencakup seluruh tinjauan-tinjauan yang ada di politik luar negeri. Oke, baik, itu pertanyaan nomor 1 udah dijawab sama Kak Uswatun. Oke, saya akan memberikan pertanyaan nomor 2 kepada Kak Daris. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan strategis dan global dapat menjelaskan perkembangan studi mengenai politik luar negeri? Oke, pertanyaannya Kak Uswatun itu tentang pendekatan strategis dan global. Ngapa sih bisa jelasin perkembangan studi mengenai politik luar negeri itu kan? Kalau menurut saya sendiri, seperti yang kita tahu dalam mempelajari politik luar negeri itu perlu banyak memperhatikan implikasi isu global seperti HAM, lingkungan, ketimpangan, migrasi, dan etnisitas di dunia itu kan sangat berperan penting juga ya dalam politik luar negeri. Jadi kayak kalau misalnya kenapa global, pendekatan strategis dan global itu bisa jelasin karena isu-isu global di sini ini dideskripsikan sebagai sesuatu yang melintasi batas strata level analisa yang selama ini mengisahkan banyak banget pengaruh-pengaruh di dunia gitu kan. Jadi kalau menurut saya kayak pendekatan ini tuh ke gimana sih ya jelasnya? Pendekatan ini nih secara lebih spesifik pendekatan ini sejalan merujuk pada societal approach yang di sini yang merujuknya tuh pada semakin besarnya peran dan kontribusi aneka kelompok dalam dunia sebagai mitra strategis dalam perumusan dan pembuatan politik luar negeri, maka semakin besar juga di mana pendekatan strategis dan global itu bisa menjelaskan sebuah perkembangan studi mengenai politik luar negeri itu sendiri. Tuh, kalau menurut saya ya Kak. Oke, teman-teman, sekarang langsung aja ke pertanyaan ketiga ya. Oke, langsung aja. Kak Uswatun, bagaimana sih proses generalisasi terbatas dapat berubah menjadi generalisasi yang bersifat universal? Oke, saya akan menjelaskan. Proses penalaran generasi induktif itu kan bersumber dari proses kerja ilmu. Oke. Para ilmuwan melakukan observasi atas berbagai data atau fakta tertentu, kemudian merumuskan hipotesis tentang hasil observasi atas fakta tersebut. Perumusan hipotesis tersebut merupakan sebuah bentuk penalaran induktif. Hipotesis tersebut kemudian diuji secara terus-menerus sampai
menyimpulkan bahwa hal tersebut benar dalam hal atau situasi lain juga. Oke, saya akan menanyakan soal nomor 4 kepada Kak Daris. Pertanyaannya, jelaskan beberapa tujuan dan proses studi komparasi dalam kajian politik luar negeri. Sebelum masuk ke pertanyaan, kita harus tahu dulu dong, studi komparasi itu apa. Oke. Betul. Studi komparasi itu ada dua kata loh, yaitu studi dan komparasi. Pertama, studi dulu deh. Studi itu bisa diartikan sebagai penelitian, kajian, atau telaahan. Komparatif itu juga sedangkan komparatif itu bisa diartikan sebagai berkenaan atau perbandingan ya. Jadi kalau misalnya kita ambil kesimpulan bahwa studi komparatif itu adalah suatu penelitian, bisa diganti studi itu adalah penelitian ya. Penelitian komparatif adalah sebuah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan pendapat. Nah, perbandingan pendapat di mana di situ bisa ditemukan perbedaan ataupun persamaannya. Jadi kalau misalnya ditanya proses studi komparasi itu kenapa dalam kajian politik dalam negeri, tujuannya itu sebagai studi membanding politik luar negeri atau kebijakan luar negeri di suatu negara dengan negara yang lain. Jadi studi komparatif itu tujuannya untuk membandingkan kebijakan luar negeri di negara itu dengan kebijakan di luar negeri di negara lain gitu. Misal kayak Indonesia sama Malaysia Ya kan kebijakannya nggak mungkin sama gitu kan, jadi harus kita gunakan studi komparasi itu sendiri. Oke, langsung ke pertanyaan yang kelima. Ini Kak Usmatun, ini saya akan nanyain, sebutkan dan jelaskan dong dua jenis epistemologi dari studi politik luar negeri. Ya, epistemologi itu ada dua. Yang pertama, dia itu menganalisis dan mendeskripsikan politik luar negeri menurut gejala-gejala. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan, decision making process. Oke. Jadi, yang pertama itu kan menurut gejala-gejala. Ya. Jadi, dia itu yang menunjukkan pola perilaku politik luar negeri, sifat maupun jenis politik luar negeri berdasarkan konteks, proses, serta tujuan perumusannya. Yang kedua ini kan mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Iya. Kedua epistemologi ini telah menghasilkan sejumlah konsep dan teori tentang politik luar negeri dengan tingkat generalisasi dari yang terbatas pada studi kasus sampai dengan tingkat generalisasi. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-6. Oke ya, langsung aja. Jelaskan level analisis individu dalam politik luar negeri. Oke, di sini kan nanyanya level analisis individu. Sebenarnya level analisis itu dalam politik itu banyak banget Kak Usmatun. Tapi di sini kan ditanyain analisis individu itu kan. Sebenarnya unit analisis individu itu merupakan unit analisa yang berfokus pada individu. Ini saya ambil dari kutipan dari Wicaksana 2015. Yaitu individu dalam kaitannya dengan level analisis diartikan sebagai seseorang yang memang mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu memberikan fokus kepada pemimpin yang sederhana, yakni kepala eksekutif dari negara itu sendiri gitu kan. Contohnya aja adalah misalnya presiden, itu presiden Amerika Serikat misalnya kayak Donald Trump, itu pemimpin Indonesia Jokowi, yang merupakan beberapa contoh dari pemimpin individu. Banyak para akademik itu deh yang meyakini bahwa pemimpin suatu negara memang berpengaruh pada arah berpolitikan dunia.
Sebagai contoh itu sebuah pemimpin negara dapat menyatakan perang dan dengan negara lain, bukan? Di situ kan kita bisa lihat bahwa level analisis individu dalam politik itu sangat berpengaruh gitu, Kak. Jadinya level analisis individu di sini bisa diartikan sebagai seorang kepala negara deh gitu. Kalau saya ambil contoh kayak saya jelasin, itu yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam politik luar negeri itu di negara itu sendiri gitu, Kak. Oke teman-teman, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu jelaskan hubungan antara pendekatan dengan variabel yang menjadi indikator kepemimpinan individu dalam kajian politik luar negeri. Di sini saya ambil contoh dari Perdana Menteri Australia John Howard dari tahun 1999 sampai dia menggunakan teori idiosikratik. Ya, model analisis yang dipakai itu mempengaruhi aktor individu dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Yang kebijakan luar negeri itu didefinisikan Apa? sebagai hal yang melekat pada seseorang atau pemimpin negara. Teori yang digunakannya itu dianggap sebagai sebuah level analisa yang paling dasar, namun fundamental karena bagaimana sistem internasional, negara, dan masyarakat terbentuk tidak lepas dari level individu yang menyusunnya. Secara umum, idiosinkratik adalah sebuah aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan seperti nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukannya. Indikator penulis digunakan dalam menganalisa topik yang dipilih, yakni berdasarkan model milik Alex Mearns dan Roper dalam karyanya Level of Analysis and Foreign Policy. Oh iya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 8. Sebutkan dan berikan analisis contoh dari fenomena unit analisis individu dalam fenomena hubungan internasional saat ini. Oke. Sebelum ini saya udah jelasin ya kan, level analisis individu itu siapa aktornya dan siapa yang terlibat aja gitu kan. Di sini saya ngambil kebijakan Cina dengan Amerika Serikat tentang virus corona. Cuma kita tahu sekarang sedang hangat-hangatnya, memang sedang banyak-banyaknya sekali virus corona. Termasuk juga ke Indonesia, ke daerah kita juga udah ada masuk di Pontianak. Jadi kita harus berhati-hati, waspada semuanya kan. Dan balik lagi ke hubungan internasional antara China dengan Amerika Serikat terkait dengan corona ini. Sebenarnya sebelum wabah virus datang ke Amerika Serikat itu, Washington itu pernah menawarkan bantuan kepada China. Tapi bantuan itu tidak mau diterima oleh China, meskipun para ahli kesehatan Amerika Serikat dibolehkan untuk bergabung dengan delegasi WHO yang berkunjung ke China. Setelah itu, karena mungkin Amerika Serikat merasa sedikit sakit hati karena bantuannya nggak diterima China, akhirnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu ngambil sebuah kebijakan yang semuanya lahir dari penolakan untuk terlibat dengan itu membuat Amerika Serikat berada dalam posisi yang buruk untuk merespon pandemi. Oke, di sini juga bisa kita lihat bahwa seiring wabah corona itu menyebar, jelas darurat kesehatan masyarakat itu semakin memperkeruh hubungan Amerika Serikat dengan China. Di sini kita bisa menggarisbawahi pernyataan tentang posisi China di dunia. Jadi virus corona ini ternyata tidak membuat hubungan antara Amerika Serikat dengan China itu bisa berjalan lebih baik lagi. Kita juga udah tahu bahwa China dengan Amerika Serikat kan sudah memang mempunyai konflik tersendiri sebelum corona itu ada. Jadi sebenarnya hubungan Amerika Serikat dengan China itu belum belum berada di titik
gimana mereka harus berdamai. Oke, oke teman-teman, langsung aja lanjut pertanyaannya yang 9, yaitu sebutkan dan jelaskan sejumlah karakteristik yang mempengaruhi satu sama lain. Ya, kita ketahui, kita ambil contoh dari negara Indonesia yang dimana jumlah dan kualitas penduduknya itu sangat banyak sekali. Betul banget sih, memang betul banget. Berarti kayak misalnya jumlah penduduk itu bisa mempengaruhi suatu negara dengan negara lain ya. Kayak misalnya mungkin kan negara kita kan ada di 4 terbesar kalau nggak salah, Iya. atau di 5 gitu kan, terbesar di dunia dengan penduduk yang paling banyak gitu. Jadi Indonesia itu bisa berpengaruh ke negara lain karena mungkin masyarakatnya yang banyak. Mungkin juga bisa lihat kita kayak kerjasama dengan negara lain juga gitu kali ya kak ya. Kayak contohnya mungkin kerjasama tentang TKI ya, kan bisa ke Malaysia dan sebagainya. Negara-negara lain gitu. Oke, berarti kayak contohnya ya tadi kita jelasin TKI. Ya. Ya, pertanyaan nomor 10. Siap belum nih kak? Siap dong. Jelaskan hubungan antar sistem keyakinan dengan atribut kepribadian individu dalam proses pengambilan keputusan. Kalau di sini kita bilang keyakinan, mungkin kita bisa ngambil contoh kayak misalnya keyakinan kita kan Islam. Ya. Kayak kita akan agamanya Islam. Gimana sih bisa mempengaruhi sebuah keputusan individu itu sendiri ya kan? Kalau menurut saya sebenarnya bisa mempengaruhi keputusan individu. Seperti agama itu bisa mempengaruhi banget keputusan individu. Kayak misalnya pilihan presiden aja deh, kayak yang lebih mudahnya kan. Kayak kita sebagai umat Islam dianjurkan kan memilih pemimpin yang beragama sama, yang seiman gitu kan. Jadi kayak berarti kayak misalnya individu misalnya saya memilih presiden dengan agama yang sama, itu sangat berpengaruh dengan keputusan saya. Berarti kan kayak saya berpikir bahwa agama yang seiman adalah pemimpin yang seiman adalah pemimpin yang bagus. Kita nggak melihat buruknya mereka, mungkin entah kebijakan mereka seperti apa, kita mungkin tidak melihat itu, kita melihat bahwa kita seiman. Jadi menurut saya keyakinan itu sangat berpengaruh kepada pendapat orang lain. Sederhananya tuh orang akan melakukan suatu tindakan apabila memiliki nilai positif dari pengalaman yang sudah ada dan tindakan tersebut didukung oleh lingkungan individu tersebut. Ya kayak misalnya individu kita Islam dengan agama-agama Islam semua yang ada di sekitar kita, itu akan berpengaruh kepada keputusan yang akan kita ambil nantinya. Menurut saya seperti itu. Oke guys, langsung aja kita masuk pertanyaan yang ke-11, yaitu jelaskan bagaimana kedekatan hubungan antara Indonesia dengan Cina pada masa presiden kita ini, Joko Widodo. Wah, kita kan sudah sangat tahu ini kalau Iya. kedekatan Indonesia dengan Cina itu sangat dekat. Iya, betul Udah banget. sebagai negara sahabat sekali. Baru-baru ini kan ya kak ya, Iya. semenjak Joko Widodo memimpin. Kita lihat dari terutama dalam hal kerjasama investasinya, perdagangan dan pariwisata. Padahal banyak yang mengkhawatirkan ekspansi ekonomi Cina bisa membuat negara lain terjumus dalam jerat utang. Utang Indonesia kita tahu udah Iya. sangat banyak banget gitu kan. Ya, kita nggak tahu lah ya kedepannya kayak gimana Indonesia. So Sebagai contoh, sudah menggandeng China untuk berinvestasi di sejumlah proyek infrastruktur besar negara. Salah satunya yang ada di Bandung itu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu keren sekali kan? wow, iya kelihatan banget di situ ya. Jadi ya udah tahu aja lah zaman dulu sekarang kan memang Indonesia dengan Cina itu kan itu ya sangat erat banget hubungannya. Walaupun ada banyak banget yang khawatir sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, kita harus menarik investasi terus menerus, dan Cina salah satu investor yang besar mungkin untuk Indonesia. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima. Pertanyaan selanjutnya, apakah dua negara dengan dinamika yang berbeda ini saling mampu mempengaruhi satu sama lain?
Kalau menurut saya sih ya Kak Uswatun, sebenarnya kalau dua negara dengan dinamika yang berbeda itu sebenarnya nggak terlalu begitu berpengaruh sih. Saya ambil contoh di sini misalnya Cina dengan Indonesia, mereka kan memiliki kepentingan sendiri, kepentingan yang berbeda maksud saya, maaf, kepentingan yang berbeda. Contohnya aja dalam bidang misalnya dalam bidang diplomasi Indonesia dengan Cina dalam bidang ekonomi dan kedaulatan memiliki karakter yang berbeda pastinya kan. Pada bidang ekonomi itu hubungan Indonesia dan Cina itu dijadikan atas prinsip kerjasama yang pragmatis dan upaya peningkatan hubungan perdagangan dan ekonomi investasi sendiri gitu kan. Sementara pada bidang kedaulatan itu hubungan kedua negara itu berpijak pada prinsip kepentingan strategis. Dari pembahasan ini bisa disimpulin bahwa aliran investasi Cina ke Indonesia tuh banyak banget sih, tadi sudah sampai ya banyak banget infrastruktur yang terutama di infrastruktur. Jadi kalau menurut saya perbedaan dinamika antara dua negara itu nggak terlalu berpengaruh pada satu sama lainnya, karena memang bisa kita lihat juga dari Kak Ustaz sudah jelasin kalau misalnya sebuah kondisi negara itu bisa berpengaruh pada sebuah kebutuhan dan keperluan negara sendiri. Kan nggak mungkin kondisi Cina dengan Indonesia itu sama gitu kan, dan kebutuhan Cina dengan Indonesia itu sama kan nggak mungkin. Jadi menurut saya nggak terlalu signifikan sih dalam mempengaruhi satu sama lain. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pertanyaan yang ke-13. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan Indonesia dengan Cina dalam bidang investasi? Kalau dalam hal investasi dengan pertanyaan sebelumnya itu kan kurang lebih sama. Ya, hampir berkaitan lah. Berkaitan. Ya, nggak sama itu berkaitan ya. Kalau udah ngomongin investasi ya luar biasa, ini hubungan Indonesia dengan Cina itu sangat-sangat erat. Wow. Apalagi masuknya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan investasi dari negara Cina. Wah, berarti Cina juga termasuk investor yang besar juga ya di Indonesia ya. Wow, luar biasa banget Cina. Terima kasih. Selanjutnya, jelaskan bagaimana sikap Indonesia terkait klaim Cina ikan laut Cina Selatan. Oke, kita di sini berarti bahas tentang Natuna ya. Sengketa antara Indonesia dengan Cina kemarin tentang Natuna. Memang sangat disayangkan sekali sih Cina mengklaim laut Cina Selatan kemarin ya, yang atau kita bisa bilang Natuna itu sebagai wilayah mereka. Itu sangat disayangkan sekali padahal kita tahu hubungan Indonesia dengan Cina itu sangat erat kan ya, tapi karena ini mungkin ada sedikit ya gunjang-ganjing kejanggalan konflik kecil gitu kan. Di sini kalau kembali lagi kepada sikap Indonesia terhadap klaim Cina terhadap laut Cina Selatan kemarin melalui Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno di sini dijelaskan dalam rapat mereka telah menjalankan rapat gitu kan. Di sini pertama sikap mereka adalah telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok atau Cina di wilayah JEE Indonesia. Sangat disayangkan sekali nggak sih Cina melakukan hal ini gitu kan. Jadi pertanyaan kita, mengapa sih Cina itu melakukan itu? Padahal kita tahu, yang kita tahu itu banyak banget investasi atau kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Cina gitu kan. Dan sedangkan yang kedua, sikap Indonesia yang kedua itu adalah wilayah JEE Indonesia itu telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982. Katanya itu melalui pendapat dari Ibu Retno dalam setelah rapat gitu kan. Terus yang ketiga itu Tiongkok merupakan salah satu part atau anggota dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Jadi di sini kita juga bisa menegaskan bahwa Indonesia itu tidak akan mengakui klaim 9 garis putus-putus atau 9 dash line sebagai batas teritorial laut negeri tirai bambu itu. Kan mereka kan mengklaim bahwa di 9 dash line itu sebenarnya Cina itu punya bagian di Natuna itu, padahal 9 dash line itu sebenarnya nggak akan kita akui adalah sejajar UNCLOS itu kan 1982 itu pastinya menurut saya.
Retno. Nah, menurut Bu Retno juga non-desnen itu tidak memiliki dasar hukum internasional. Iya. Dan yang keempat, sikap Indonesia itu adalah tidak pernah akan mengakui lain, dan sudah saya sampaikan tadi bahwa keyakinan yang dilakukan oleh Tiongkok itu nggak akan memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1987. Indonesia pasti akan sangat marah. Saya juga akan marah, bukan hanya saya, rakyat Indonesia semua marah kepada Cina. Kenapa sih Cina mengakui bahwa Laut Cina Selatan itu punya mereka, padahal udah jelas banget yang mereka itu adalah anggota UNCLOS. Mereka tahu perjanjian UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa Natuna itu milik Indonesia, tapi mereka tidak menghargai itu. Jadi menurut saya di sini kita harus bersikap kritis juga dalam menghadapi masalah ini supaya nggak malah memperkeruh suasana antara Indonesia dan China. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-15. Pertanyaannya adalah, jelaskan dong kepentingan Indonesia atas negara Cina dan juga kepentingan Cina atas negara Indonesia. Oke, seperti yang kita ketahui, kepentingan mereka itu saling berkaitan. Oke. Terutama dalam bidang ekonomi, diplomasi, perdagangan, dan investasi. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kan kalau negara Indonesia itu kan kepentingannya itu kan Cina itu kan supaya Cina banyak-banyak dong investasi di negara Indonesia, supaya infrastrukturnya di Indonesia itu bisa cepat dibangun gitu kan. Sedangkan kalau misalnya Cina dengan kepentingan Cina di Indonesia itu kayak mungkin mereka lebih kayak kepentingan mereka tuh kayak membuat produk gitu kan, produk terus jualnya ke Indonesia kali ya, kan saling mempengaruhi. Ada yang satu dapat keuntungan dan yang satunya juga dapat keuntungan. Jadi kepentingan mereka tuh ternyata saling berkaitan setelah kita analisis kayak di ekonomi kayak tadi gitu kan ya. Jadi guys, kepentingan Indonesia dengan Cina itu sangat-sangat berkaitan. Mau gimana pun kepentingan Cina dalam bidang ekonomi, infrastruktur, investasi itu sangat-sangat berkaitan. Jadi intinya itu ya kayak. saling berkaitan. Oke guys, itu adalah sebuah penampilan foto kami yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang masuk ke dalam pemikiran kalian. Kami mohon maaf karena kami di sini juga masih belajar, dan kami di sini juga berdoa semoga kalian bisa memahami apa yang telah kami sampaikan, walaupun itu mungkin maaf, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika juga ada pertanyaan yang jawabannya kurang memuaskan atau jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaannya, kami mohon maaf juga sebesar-besarnya. So guys, kami akhiri sampai di sini video kami. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa kalian bisa share video ini untuk teman-teman kalian yang mungkin akan menambah wawasan. So guys, sampai di sini kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.